Happy Couple, kita kembali bertemu dalam acara Pernikahan Bahagia. Kali ini bersama saya, Pendeta Arlian Starosa. Kita akan berbicara tentang memahami ritme relasi. Sama seperti seluruh kehidupan, relasi termasuk relasi sebagai suami istri memiliki ritmenya sendiri. Ritme relasi ditentukan oleh dan dilihat dari hal-hal yang dialami sehari-hari. Mulai dari perkataan yang didengarkan, perhatian yang dirasakan, perlakuan yang diterima, pengalaman hidup, dan berbagai macam hal-hal yang lainnya. Di balik semua itu, nilai-nilai yang dipercayailah yang menentukan. Nah, dalam kaitan dengan relasi sebagai suami istri, nilai-nilai tentang perkawinan itu akan mewujud dalam perkataan dan tentu saja perilaku. Nah, yang dialami sehari-hari dan cara pandang tentang yang dialami itulah yang menentukan seperti apa ritme relasi pernikahan kita. Happy couple, kesadaran akan ritme relasi ini sangat penting. Dengan menyadari ritme relasi, kita dapat melakukan hal-hal yang diperlukan agar relasi pernikahan kita tetap dalam kondisi yang baik, kondisi the great, yang berkenan kepada Tuhan. Orang yang tak mengenal ritme relasi pernikahan dapat terjebak dalam upaya mengalami kebahagiaan semu dan pada akhirnya menjadi frustrasi. Atau mengalami kebahagiaan namun merasa tidak bahagia. Nah, ada tiga di mana ritme relasi, ada 3 zona di mana ritme relasi itu kita berayun. Yang pertama adalah zona puncak bahagia. Yang kedua, zona kepuasan atau zona kebahagiaan. Yang ketiga, zona kekecewaan. Setiap pasangan tanpa terkecuali berada dalam 3 zona ini. Perbedaannya terletak pada waktu keberadaan dan tingkat kebahagiaan yang dirasakan. Tidak seperti naik roller coaster, di mana kita hanya duduk dengan santai dan ada mesin yang membawa kita naik pada ketinggian lalu meluncur ke bawah. Naik pada ketinggian lagi dan lalu meluncur ke lembah lagi. Dalam hidup pernikahan, mesin penggeraknya adalah diri kita sendiri, yaitu apa yang kita lakukan sehari-hari dalam membangun relasi hidup pernikahan dan cara pandang kita tentang yang dialami atau yang kita sebut saja istilah namanya sebagai habits of marriage. Happy couples, perjalanan melewati zona-zona tersebut menciptakan gelombang-gelombang yang kita sebut sebagai ritme relasi. Ibarat ritme jantung, ritme relasi ada naik dan tentu ada turunnya. Happy couple, berdasarkan waktu keberadaan dan tingkat kebahagiaan yang dirasakan, maka ritme relasi dapat kita bagi menjadi 3 model ritme. Yang pertama adalah ritme dramatik. Yang kedua, ritme flatline. Dan yang ketiga adalah kita sebut ritme the great marriage. Gambaran tentang ketiga ritme ini dapat kita lihat dalam gambar berikut ini. Nah, pada gambar nampak jelas ada perbedaan ketiga ritme yang melewati zona puncak bahagia, zona kekecewaan, dan bagian tengah adalah zona kepuasan. Mari perhatikan ritme dramatik yang berwarna merah. Lihatlah bahwa grafik berwarna merah itu bisa mencapai puncak kepuasan, ya bahkan kepuasan yang sangat tinggi, namun cepat sekali kembali turun ke bawah, masuk ke zona kekecewaan dengan sangat tajam. Ritme dramatik dialami oleh pasutri yang tampak spektakuler, yang nampak dari luar dapat membuat pasutri lain merasa cemburu. Cemburu akan hal-hal yang mereka lakukan, cemburu bagaimana mereka menampilkan diri, bagaimana tidak. Mereka memiliki waktu untuk berlibur ke tempat-tempat yang sangat istimewa. Punya waktu berduaan yang membuat orang lain melihat betapa mereka sangat mesra dan bahagia. Pada sisi yang lain, mereka terlihat sangat aktif dalam berbagai kegiatan, sibuk bekerja atau sibuk menjalankan usaha. Nah, kesibukan ini happy couple
tanpa mereka sadari dan tak pernah diketahui oleh banyak orang, membuat energi dan perhatian mereka sangat tersita. Sehingga tidak lagi punya energi untuk memelihara kebahagiaan yang pernah mereka alami dalam waktu libur atau saat berduaan yang khusus dalam mereka menjalankan quality time berdua. Dampaknya, relasi yang cenderung dingin mereka biarkan dalam waktu yang lama. Dan setelah mereka berada pada titik nadir, titik terbawah, dan pada saat yang sama, relasi sudah mulai menjadi atau hampir menjadi beku, mereka baru berusaha mencari waktu dan memikirkan segala cara dan rela membayar berapapun dan melakukan apapun untuk kembali bisa mengalami puncak kebahagiaan. Pasutri yang memiliki ritme relasi yang dramatik akan merasa sangat lelah dalam menjalani hidup pernikahan. Mereka mengayun dengan sangat jauh dari puncak kebahagiaan, lalu tiba-tiba terjun ke lembah kekecewaan. Mereka bisa mengalami kegembiraan yang tak tergambarkan, namun tak lama kemudian mereka mengalami situasi yang tanpa ekspresi. Dan lalu kekecewaan bahkan kebekuan relasi. Mereka melakukan hal-hal yang perlu untuk menghangatkan relasi. Namun tak lama kemudian perhatian mereka terpusat pada pekerjaan, anak-anak, dan hal-hal lain yang mereka anggap, mereka pandang penting. Dan setelah mereka merasa sudah cukup untuk hal-hal itu, lalu mereka melakukan lagi usaha untuk dapat menikmati puncak kebahagiaan dengan misalnya pergi berlibur di tempat-tempat yang wow, yang menakjubkan. Dan ini terus berulang. Masing-masing memandang telah berusaha dengan begitu keras membuat perkawinan menjadi hidup. Namun hasilnya tak pernah bertahan lama. Dan inilah yang membuat lelah. Happy couple. Pasutri yang memiliki ritme dramatik memandang bahwa memiliki sehari atau seminggu kebahagiaan berarti hidup pernikahan itu bahagia. Mereka lupa bahwa yang menentukan kebahagiaan bukan yang dilakukan dan dialami pada waktu-waktu tertentu, melainkan yang dikatakan, yang dilakukan, yang dialami, yang dirasakan dari waktu ke waktu. Pasutri yang memiliki relasi yang dramatik tak konsisten dalam melakukan apa yang kita sebut sebagai habits of marriage. Mereka mengetahui apa yang semestinya dilakukan untuk memelihara relasi yang hangat, yang great. Namun mereka tidak konsisten. Mereka tidak konsisten di dalam melakukannya. Happy couple, apakah ritme relasi Anda seperti ini? Saya berharap tidak seperti ini. Namun bila Anda merasa bahwa ritme relasi Anda adalah ritme dramatik, adalah bijaksana untuk melakukan evaluasi dan melakukan perbaikan-perbaikan di mana perlu. Sebab sekali lagi, yang menentukan kebahagiaan bukan yang kita lakukan dan yang kita alami, yang kita rasakan pada waktu tertentu, melainkan yang kita katakan, yang kita lakukan, yang kita alami, yang kita rasakan dari waktu ke waktu. Itu saja. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.